Oke, hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin kalian sudah dapat materi geometri ya, barisan geometri ataupun deret geometri, sekarang kita ke penerapannya. Nah, sebelum kita masuk materi, ketua kelas pimpin doanya dulu. Sebelum memulai pembicaraan doa. Oke, saya absen dulu. Ahmad Wiji, Aidan, Ajeng, Amalia, barisan geometri sama deret geometri ya. Oke, barisan geometri rumusnya apa? A kali R. Kalau SN-nya? A dalam kurung R pangkat N dikurangi per R-1. Oke, sekarang dilihat dulu yang di depan. Suatu hari, di hutan belantara, terdapat pohon pengetahuan yang sangat besar dan berbuah besar. Di situ lahirlah superhero yang bernama Superman. Jadi, untuk menjelaskan barisan dan deret aritmatika nggak selalu di papan tulis. Nah, kalau ini menggunakan apa? Video atau film animasi. Nah, jadi ada berbagai macam cara kalian untuk menyampaikan materi barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Nah, jadi salah satunya nanti kalian akan membuat komik yang berkaitan sama barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, ini ya, targetnya ini ya, dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika. Nah, tapi kuisnya yang kayak kemarin berbeda. Nanti kita lihat di hari Senin. Sekarang cek dulu permasalahan ini. Bisa diselesaikan nggak masalah ini? Terkait pertanyaan pertama, pada minggu keberapa tinggi pohon mencapai 1,6 meter? Yang diketahui apa aja di situ? U1-nya berapa? U2-nya? U3-nya? U4? Oke, kita tuliskan dulu. U1-nya tadi berapa? 7. U2-nya? 9. U3-nya? 10. U4? 13. Nah, kira-kira bisa diselesaikan nggak kalau yang ditanyakan berapa N-nya ketika pohonnya mencapai 1,6 meter. Kita analisa dulu. Kalau dari barisan dan deret aritmatika, memenuhi nggak syaratnya? Kenapa? bedanya tidak sama. Aritmetika Selisihnya tidak sama. tidak konsisten ya. Jadi di sini plus berapa? 2. Di sini plus 1, di sini 3. Oke, sekarang ke geometri. Bisa nggak? Geometri hubungannya sama apa? Sama rasio. Rasio itu apa? Pembanding. Nah, sekarang dicek antara U2 ke U1 atau U3 ke U2. Sama nggak pembandingnya? Rasio apa rumusnya tadi? U2 per U1. Itu akan sama dengan U3. U2 akan sama dengan U4 per. Nah, sekarang kita lihat pembandingnya. U2 per U1 9 per 7. Yang ini 10 per 9. Yang ini sama nggak? Beda. Jadi nggak sama. Tidak masuk ke aritmatika maupun geometri. Nah, jadi pengembangannya nanti komik yang akan kalian buat itu nanti nggak hanya sekedar menampilkan soalnya. Jadi tidak langsung masuk ke soal. Jadi kalian harus buat narasinya dulu. Kalian buat ceritanya dulu. Seperti ini contohnya. Makanya nanti di komik kalian tidak cukup 1 atau 2 halaman. Ada beberapa ketentuan. Permasalahannya kita yang buat sendiri. Ya, permasalahannya nanti kalian buat sendiri. Sesuai kesepakatan kelompok kalian.
Permasalahannya dari yang tidak diselesaikan jadi diselesaikan. Bisa seperti itu. Jadi permasalahannya bisa yang diselesaikan maupun tidak bisa diselesaikan. Itu dibuat ke cerita, tapi endingnya di komik nanti kalian tetap harus membuat permasalahan yang bisa diselesaikan. Silakan berkelompok, komputernya dinyalakan dulu ya. Mana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Itu cari tempat duduk. Kelompok 3, kelompok 4? Anggotanya mana? Kelompok 5? Ini 6? 6 mana? 6? Oh, yes. Perhatikan dulu, ini alurnya. Timeline produknya ini. Yang pertama membagi tugas dulu. Kan di situ sudah ada anggota kelompoknya. Kalian nanti membuat jadwalnya dulu, membuat tabel dulu. Jadi alurnya membagi tugas masing-masing anggota kelompok. Jadi misal si A membuat alur cerita. A, B, C membuat alur cerita. Untuk yang siswa D, E, F itu bisa menyicil membuat komiknya di Canva. Jadi bisa jalan berbarengan. Gitu ya. Kemudian pembuatan jalan cerita. Oke, perhatikan dulu pembuatan jalan cerita. Jadi jalan ceritanya nanti dituliskan di LKPD. Jadi dikonsep dulu, baru nanti kalian terapkan di Canva. Kemudian menentukan solusi dari permasalahan yang ditampilkan dalam cerita. Jadi pastikan soal yang sudah kalian tulis nanti di komik itu ada penyelesaiannya. Pastikan ada penyelesaiannya di akhir. Kemudian baru melakukan penyusunan cerita pada Canva dan terakhir mempresentasikan komiknya. Jadwal proyeknya, anggota kelompoknya kapan, waktu pengerjaannya kapan. Kalau hari ini bisa ditulis jamnya, tapi kalau misal mau dikerjakan hari Jumat, Sabtu, atau Minggu, silahkan dituliskan di sini harinya. Kemudian tugasnya ngapain? Per anggota kelompok dituliskan di situ semua. Ada pertanyaan dulu? Ini ditulis di mana? Ditulis bisa di kertas biasa atau di buku. Ini udah. Ini. Nah, Fantasi lah nggak apa-apa sih ya. nggak apa-apa. Maksudnya kayak hiu makin rumput laut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lo nggak apa-apa. Tapi dilihat dulu aturannya, aturan yang ada di LKPD-nya. Untuk semuanya perhatikan dulu. Di situ ada aturannya untuk membuat komik di LKPD. Coba dibaca dulu. Dibaca dulu di halaman depan. Di situ ada aturan karakter yang ada. Kemudian jumlah halamannya ditetapkan di situ. Boleh? Misal dua itu teratai. Boleh. Sudah sampai berapa? Nggak tahu Pak ini Pak. Ini belum ada permasalahannya Pak. Isinya tuh kayak Apa? karakter kopinya dikasih soal dulu. Kayak karakter kopinya dikasih tugas sama Nah, tugasnya apa itu? Tugasnya kan harus ada pengantarnya dulu, gak ujuk-ujuk langsung ngasih soal. Loncatan pertama 2 loncatan, tapi 2 kali loncatan teratai. Terus nanti 6, maksudnya
Terus dia tiganya nggak diketahui. Tiganya saya Tiganya tadi. diketahui kan. Maksud saya satu Loncatnya 2 itu. satu lompatannya itu 2 teratai gitu loh, Pak. Baru nanti kayak 2 Nah, lompatan. itu berarti semakin ke belakang loncatannya semakin jauh. Dan aneh nggak mungkin. Aneh nggak? Aneh. Nah, itu yang saya maksud relate atau enggaknya di situ. Hah? Kalau permasalahannya langsung maksudnya kayak langsung diketahui gitu. Maksudnya enggak Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Dari apa LKPD-nya dibaca. Enggak, jadi dari itu aja, dari komikmu aja presentasi. Jadi kan kalau yang LKPD itu kan secara tertulisnya. Nah, ini kamu sampaikan apa yang sudah kamu tulis di situ. Tapi yang ditayangkan itu komiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 6 yang beranggotakan OCI. Jadi di sini kami mengambil tema yaitu makhluk laut. Dan karakternya sendiri yaitu ada hiu cowok namanya Jojo, hiu cewek namanya Mika, dan gurita namanya Ciko. Ceritanya itu, Jojo adalah si penjual rumput laut. Saat ia menanam rumput lautnya, ia lupa mengukur panjang rumput laut pada hari pertama. Permasalahan pertamanya itu mencari panjang rumput laut pada hari pertama dengan diketahui panjang rumput laut hari kedua dan hari ketiga. Oke, silahkan yang mengerjakan tadi. Ada keanehan atau ada hal yang kurang logis apa enggak di komiknya? Ini yang dimaksud jumlah panjang rumput itu jumlah panjang rumput 1 ditambah jumlah panjang rumput 2, Iya. tapi satu rumput yang sama. Iya. Ini misal rumput 1 ya. Ini kan rumput 2. Ya kan? Ini rumput 3. Kalau yang ditanyakan jumlah, berarti gimana? Jadi alur ceritanya lebih baik dibuat lebih sederhana lagi. Supaya tidak membingungkan ketika ada orang mengerjakan di komik tersebut, jadi nggak bingung. Yang sudah yang dipresentasikan tadi, kalian dapat apa aja tadi? Yang saya tanya Aidan, coba biar dijawab Aidan. Barisan geometri. A kali R, terus? N-1. SMAN 7 Malang.eujian.id, silakan dibuka dulu di HP-nya. Kode kelasnya itu KBM 71213. Kalau sudah dikerjakan, kerjakan sendiri-sendiri ya. Apa? Apanya? Karena udah selesai. Ya udah. Ini untuk yang keterampilan ya, bisa di-scan dulu, bisa diisi sebentar di sini. Untuk nilai keterampilan bisa di-scan dulu. Yang mana? Yang kuis tadi? Ya nanti saya lihat dulu, kan ada rubriknya nanti. Iya dong. Oke, pertemuan hari ini cukup. Terima kasih untuk hari ini. Ketua kelasnya tadi pimpin doa dulu sebelum diakhiri. Oke, saya akhiri. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.